Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Risdo Rolita Simanjorang. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210101132, grup D semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teori kecerdasan majemuk, memenuhi tugas saya dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligences, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar dan IQ. Adapun tokoh-tokoh dalam teori ini, yang pertama adalah teori Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, kecerdasan dipandang sebagai kapasitas untuk memecahkan masalah atau untuk produk-produk fashion yang bernilai dalam satu atau lebih pengaturan budaya. Pada awalnya, Howard Gardner menyampaikan teori kecerdasan ganda berdasarkan 7 aspek, tetapi kemudian berkembang menjadi 8, 9, dan 10. Ia menyatakan bahwa kecerdasan lebih berkaitan dengan kapasitas memecahkan masalah dan menciptakan produk di lingkungan yang kondusif dan alamiah. Berangkat dari pernyataan tersebut, dia memetakan lingkungan kemampuan manusia yang luas menjadi 8 kecerdasan dasar. Ada 8 kriteria yang harus dipenuhi seorang kategori kecerdasan untuk dapat disebut sebagai kecerdasan yang berkembang sepenuhnya, bukan bakat, kemampuan, atau bawaan lahir. Adapun tokoh yang kedua adalah Thomas Armstrong, juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki oleh si kecil. Berikut indikator-indikator yang masuk dengan Armstrong. Yang pertama A adalah observasi. Biasa dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, perbuatan, atau peristiwa. Yang kedua, dokumentasi hasil karya dengan mendokumentasikan setiap karya yang dibuat oleh anak, maka anak dapat merangsang ingatan atau peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. C. Atau yang ketiga, penilaian tugas. Dengan menilai tugas, anak akan terbiasa melihat kekurangan atau kesalahannya di mana. Dengan itu, anak akan belajar melalui kesalahan itu yang serta bisa menjadikan penilaian agar tidak mengulangi kesalahan itu. D. Penilaian berdasarkan konteks tertentu. Menilai sesuatu yang akan dilakukan dengan disandingkan beberapa kejadian yang terjadi. Artinya, anak akan menilai sesuatu dengan kejadian yang terjadi saat itu atau dulu. E. Portofolio. Portofolio digunakan dalam kegiatan yang menyangkut sejumlah bidang kegiatan yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Adapun kelebihan dan kelemahan teori kecerdasan majemuk ini, yang pertama adalah kelebihan, pembelajaran dapat lebih fokus. Kelebihan 1. Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap satu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang kelima,
menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Berikut kelemahan dari kecerdasan majemuk ini. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampuradukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal, individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional kelas klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas K12 ataupun juga pembelajarannya melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Adapun ciri-ciri kecerdasan majemuk ini, yang pertama adalah kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan. Yang kedua, verbal, linguistik, kepekaan terhadap anak pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis atau matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial atau visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestetik atau jasmani, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang kelima, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. Demikianlah pembahasan saya pada kecerdasan majemuk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.